Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan Statistika Penelitian Pendidikan. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Pastikan di laptop kalian sudah terinstal program SPSS, baik dalam versi 16, 20 atau yang sekarang sudah sampai di versi 22. Tujuan perkuliahan kali ini diharapkan kalian nanti setelah mengikuti perkuliahan akan mampu menentukan uji validitas menggunakan SPSS, akan mampu menentukan uji reliabilitas menggunakan SPSS, dan akhirnya kalian mampu menyimpulkan kelebihan dan kekurangan dengan aplikasi tersebut. Perlu diperhatikan, program SPSS ini adalah salah satu program yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan statistik. Walaupun sebenarnya ini adalah satu dari sekian banyak program statistik yang saat ini sudah beredar. Untuk mencari validitas dengan SPSS ini tentunya sangat mudah daripada kalian menggunakan Excel ya. Tapi bisa juga menurut pendapat kalian akan lebih senang dengan Excel daripada SPSS, itu nanti tergantung pendapat ya. Nah, pertama kali silakan kalian membuka SPSS yang sudah kalian install. Kemudian kalian bisa menggunakan buku pendamping ya, bisa dibuka halaman 66. Saat ini buku pendamping yang bisa mendukung materi bisa menggunakan buku Sundayana yang sudah kita pakai dari awal. Kemudian siapkan nanti adalah Excelnya kalian ya. Data Excel kalian ini adalah data yang kemarin sudah kalian kerjakan sebelum-sebelumnya, itu tetap dipakai di sini. Yang kalian sudah kerjakan untuk menentukan uji coba instrumen itu, kita pakai data itu saja. Nanti data dari Excel akan di-copy ke SPSS. Kemudian di bagian variabel nanti kita ganti dengan X1, X2. Kemudian kita nanti pilih analyze, correlate, terus pilih bivariate ya. Kenapa kok bivariate? Karena kita akan menghitung korelasi satu dengan satu, jadi ada dua variabel. Misalnya nanti ada persoalan ya korelasi untuk yang lebih dari dua variabel akan menggunakan multivariate. Nah, tapi kalau untuk validitas kita pakai bivariate saja. Kemudian kita masukkan secara bergantian ya. Kalau kemarin soalnya itu ada 5 misalnya, maka nanti kita akan input datanya itu 5 kali. Maksudnya kita akan menghitung 5 kali ya. Pertama korelasi soal pertama dulu, terus kita cari lagi soal kedua, soal ketiga, soal keempat. Itu untuk mencari hasil korelasinya, karena tidak bisa kita langsung semuanya diambil korelasi enggak, karena tadi bivariate berarti 1 dan 1 ya. Hasil korelasi akan ada tampilan di output. Nah, nanti mungkin kita akan lebih jelas kalau sudah masuk SPSS. Nah, pada langkah selanjutnya nanti di SPSS itu ada output ya. Output itu kayak hasil perhitungan dari program itu otomatis dari sana ya. Nah, nanti kita akan perhatikan pada tabel korelasi. Nah, di situ nanti tabel korelasinya hasilnya berapa akan ada dilihat dalam tabel tersebut. Jika koefisien korelasi yang ada di sana itu lebih dari 0,05 maka valid ya. Di sini 0,05 itu kita pilih ini adalah tingkat error ya, atau alfa atau tingkat kesalahannya dalam dunia pendidikan, kita pilih 0,05. Ini sering sekali sudah saya sampaikan, tapi kalau dalam kedokteran itu 0,01. Nah, tapi jangan khawatir, kalau kita nanti membandingkan hasilnya berapa, terus ini lebih atau kurang itu kan mungkin akhirnya tidak menjadi otomatis. Nah, tapi di dalam SPSS itu nanti akan muncul tanda bintang 1 atau bintang 2 untuk menunjukkan bahwa soal tersebut valid. Jadi kita nggak usah mikir lagi untuk nomor 9. Nah, setelah hasilnya keluar, coba kalian bandingkan
apakah hasil SPSS dengan Excel yang kalian kerjakan itu sama. Kemudian kita ke uji coba reliabilitas ya, dengan menggunakan SPSS. Yang pertama tentu kita buka program SPSS. Yang kedua bisa dibuka buku Sundayana sebagai pendukung halaman 72. Kemudian kita gunakan data pada perhitungan uji validitas ya. Jadi dalam validitas dan reliabilitas itu kan sangat berhubungan ya. Jadi kita gunakan sebelum. Kemudian nah, perhatikan di sini kita bisa memilih analyze scale reliability. Ini menu yang ada di SPSS. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktek. Kemudian kita masukkan data butir soal yang valid. Artinya gini, dari tadi uji validitas itu kan kalian mendapatkan data ini nomor soal mana yang valid sama tidak. Nah, untuk uji reliabilitas silakan kalian gunakan data-data yang valid saja. Nah, jadi kita pilih aja data yang valid, misalnya soal nomor 1, 3, sama 5 yang valid, ya udah itu dimasuk. Nah, terus kita pilih model alpha terus type of view. Nah, disitu akan muncul output reliabilitas ya. Pada output itu kalian bisa melihat tabel reliability coefficient ya, jadi ada tabel outputnya, kalian bisa lihat di situ di bagian nilai alfa itu ada koefisien reliabilitas yang diperoleh berapa, kalian bisa perhatikan di situ. Nah, angka alfa ini itu adalah menunjukkan reliabilitas yang diperoleh. Nah, kalau sudah mendapatkan angka tersebut, kalian tentukan reliabilitas itu termasuk dalam kategori apa, tinggi, rendah, sedang, cukup, sesuai dengan tabel 4.4 pada halaman 70. Nah, jadi sudah Anda akan mendapatkan hasil nilai alfa itu atau reliabilitas secara otomatis ya. Cuma untuk kriterianya tetap kita harus menyambungkan sendiri atau kita harus menyimpulkan sendiri sesuai dengan tabel kategori. Nah, dari hasil reliabilitas ini kalian bisa bandingkan sama tidak nilai reliabilitas yang sudah kalian kerjakan di Excel kemarin dengan SPSS. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke SPSS. Ya, langsung saja kita buka aplikasi SPSS yang sudah kalian install ya. Kalau yang Bu Nuhyal pakai kali ini masih sangat sederhana, yakni SPSS versi 16. Nanti jika kalian sudah mendapatkan yang versi 20 atau 22, silakan, tidak akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Oke, kita buka aplikasi SPSS ya. Ketika membuka aplikasi SPSS mungkin agak lama, itu tidak apa-apa, kalian harus bersabar. Nah, sambil kita buka juga Excelnya kalian yang kemarin kalian kerjakan sebelumnya untuk mencari validitas dan reliabilitas. Oke, di sini SPSS sudah terbuka. Nah, saat ini kalian perlu kenalan dulu ya. Tampilannya seperti ini, hampir seperti Excel ya, dengan banyaknya tabel-tabel. Nah, perhatikan di dalam SPSS ini ada dua buah di sini screen ya, katakanlah. Yang pertama adalah data view ya. Di sini kita akan memasukkan data. Yang kedua adalah variable view. Nah, kita di variable view ini adalah mengidentifikasi data-data yang ada di data view. Oke, langsung saja kita buka di Excel ya. Kita copy saja. Ini adalah data yang kalian punya, kita copy. Yang di copy adalah datanya saja ya. Jadi hasil skor sama jumlah kita copy. Kemudian kita buka SPSS.
kita paste ya. Di sini boleh pakai ini. Nah, perhatikan ketika kalian paste di bagian SPSS ditemukan ada yang belum lengkap, tidak apa-apa, kita copy manual ya. Misalnya di sini adalah di variabel keempat ya, berarti di sini kita copy manual saja. Nah, akhirnya sudah terkumpul ada 6 soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah totalnya. Kita identifikasi di sini di variabel view ya. Ingat, berarti setiap tampilan ada 2 view, di data view sama variabel view. Di data view ini adalah data-datanya, yang variabel view kita mengidentifikasi. Misalnya ini kan soal nomor 1 ya, maka kita bisa X1 ya, atau bisa soal 1. Di sini tidak boleh pakai spasi ya, kalau pakai spasi nanti error. Misalnya soal nomor 1, atau bisa juga X1. Silakan nanti kalian menggunakan nama apa terserah ya. Misalnya ini X2, kemudian ini soal yang ketiga kita buat X3, X4, kemudian X5 karena ada 5 soal ya, dan di sini adalah totalnya kita buat Y. Nah, di sini ada numerik. Numerik itu tipenya angka. Ya benar ya, karena di sini angka. Kalau di sini adalah mungkin ketebalan, ya ini desimal. Kalau di sini kita buat 0, maka yang ada di sini akan jadi di belakang koma tidak ada. Tapi kalau ini kita buatkan misalnya 2, nanti juga di sini akan 2. Kemudian the value non, nah ini kita abaikan saja karena sudah, kalau tipenya numerik di sini akan memenuhi ya. Kita biarkan seperti ini. Kita kembali ke data view. Nah, sekarang kita coba untuk menguji validitas. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, kita klik analyze, kemudian correlate bivariate ya, pilih ini, klik. Nah, kita kan memasukkannya tadi satu ya. 1 itu artinya kita menguji validitas soal nomor 1, terus menguji lagi validitas soal nomor 2, menguji lagi validitas soal nomor 3 sampai selesai. Jadi yang kita masukkan adalah soal nomor 1 masuk, kemudian Y di sini adalah jumlahnya ya. Nah, di sini kita pakai persen. Kenapa? Karena di sini soalnya uraian ya. Nah, kan ada 2 rumus kalau uraian pakai persen, kalau satunya pakai Spearman. Di sini kita pilih ini, jangan lupa. Kalau sudah kita oke saja. Sebelumnya kita bisa cek option ya. Kalau option ini, kalau kalian mau menambahkan min sama standar, nanti akan keluar. Tapi kalau tidak perlu, kita cancel saja. Nah, kita klik OK. Akan keluar output ya. Jadi di SPSS ada 2. Ini output, ini data tadi. Data kalian tidak hilang yang tadi ya, masih ada, ini outputnya. Nah, di outputnya ini akan muncul hasil korelasinya. Nah, ini data korelasi. Diperoleh 0,914. Nah, seperti yang tadi materi sebelumnya, kalau ada bintang 2 di sini, itu berarti kan valid ya. Ya udah, berarti nomor 1 valid. Nah, kita cek di sini valid. Hasilnya adalah 0,9 sama ya, 0,914 ya, hasilnya 0,914 ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi ya, kita kembali ke bagian data view sini ya, kita langsung saja menyelesaikan ya. Ini dikembalikan, ganti yang X2 dengan Y. Kalau Y masih akan
sama ya, tapi kita kembalikan semua. Jadi X2 sama Y 2 dulu baru Y, kemudian oke. Nah, akan muncul 0,876. Nah, ini valid ya, kita coba 0,876 sama. Nah, kita selesaikan lagi untuk soal nomor 3. Kita kembalikan dulu 3. Memang untuk ngekliknya ini harus satu-satu ya, tidak apa-apa. Kita klik oke. Nah, akan keluar di sini 0,91 valid juga. Nah, kemudian kita masukkan lagi correlate yang soal nomor 4 ya, dengan Y. Oke, keluar. Langsung lagi kita masukkan yang soal nomor 5, correlate bivariate, ini dikembalikan. Dan oke. Nah, ini sudah kita selesaikan semua, berarti akan ada 5 ya, korelasi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat yang nomor 5 valid, yang nomor 4 ini tidak ada tanda bintangnya, berarti tidak valid. Kemudian yang nomor 3 valid, nomor 2 valid, nomor 1 valid. Berarti yang tidak valid hanya di nomor 4 ya. Kita coba cek dari sini ya, terbukti ya, yang tidak valid nomor 4 ya, berarti sama ya, tidak valid nomor 4. Nah, nanti kalian bisa mengecek dari pekerjaan kalian yang Excel kemarin dengan nanti yang di SPSS itu hasilnya bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji reliabilitas. Reliabilitas kali ini dengan menggunakan SPSS, kita masih menggunakan data yang sebelumnya digunakan untuk menguji validitas. Kita klik analyze ya, kemudian kita klik scale reliability analysis. Nah, perhatikan di sini yang dimasukkan ya, itu adalah semua data butir soal yang valid. Kalau tadi dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya, ternyata yang valid adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Kita masukkan butir soal yang valid saja. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 buah ya. Kita pilih alfa karena kita menggunakan soal uraian ya, rumusnya pakai alfa. Kita klik OK. Nah, kita lihat di bagian output. Di output di sini akan muncul hasil reliabilitasnya adalah di sini 0,935. Kita cek. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, mungkin perlu diperhatikan, kemarin saya lupa menyampaikan ya, untuk uji reliabilitas itu adalah hanya untuk soal-soal yang valid. Nah, jadi ini nanti pekerjaan kalian satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain mungkin akan beda. Nah, misalnya di sini kan karena yang valid ada 4 ya, itu maka yang valid ini untuk pakai Excelnya yang kemarin, nah itu kita yang nomor 4 kita hilangkan ya. Nanti di bagian sini di rumusnya ini N nya di atas tuh 4 itu dari soal yang valid, kemudian bagi 3
juga dari 4 dikurangi 1. Nah, ini akan berbeda kalau semua soal yang kamu pakai ternyata valid semua. Kayak yang kemarin saya contohnya itu valid semua, maka bisa dibuat 5 dikurangi 1 seperti itu. Ya, ini mungkin koreksi untuk pembelajaran sebelumnya ya. Tolong nanti dicek lagi di bagian Excelnya kalian, apakah sudah benar seperti itu. Harusnya yang diperoleh di Excel sama di SPSS sama. Ketika tidak sama, silahkan nanti kalian deskripsikan apa penyebabnya ya. Jadi di sini 0,3 0,935, di sini akan sama 0,935. End of item itu adalah 4 reliabilitas dari 4 item soal yang valid. Nah, hasil ini kalian bisa simpan ya, seperti biasa, misalkan file save as biasa. Ini outputnya bisa disimpan. Misalnya kita simpan. Kalian mau menyimpan di mana, pilih saja, misalnya di dokumennya di mana ya. Saya kemudian akan pakai di sini. Nah, nanti di sini dikasih aja misalnya apa, uji validitas dan reliabilitas bisa. Nah, ini sudah bisa tersimpan. Kemudian yang SPSS yang di bagian data view ini juga kalian bisa simpan kalau kalian memerlukan lagi. Nah, seperti pilih folder yang kalian tuju. Saya simpan juga. Kita save saja. Nah, sudah akan tersimpan. Nah, hasil dari SPSS ini ketika kalian nanti bentuknya mau di print juga akan bisa ya, hasilnya seperti ini. Atau kalian kalau mau mengcopy ini di Word bisa. Misalnya hasilnya adalah ini, kalian bisa blok dulu. Kemudian kita copy ya. Ternyata kopinya hanya satu-satu, dan kita bisa buka di Word ya. Bisa. Nah, ini hasilnya. Dan ini juga bisa kita copy. Ini cara mengcopy. Jadi nanti kalian bisa menuliskan misalnya kesimpulan. Jadi besok ketika skripsi olah data menggunakan SPSS, di sini akan bisa langsung digunakan di Word ya. Ini juga bisa kalian perbaiki formatnya. Oke, cukup sekian perkuliahan kali ini, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kalian bisa berlatih ya, mencari validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Untuk selanjutnya pembelajaran kita akan lebih banyak menggunakan SPSS. Setelah ini ada tugas yang menyertai ya, agar kalian lebih terlatih ya, untuk melatih pemahaman kalian terhadap materi kali ini. Oke, tetap semangat, tetap jaga jarak, dan selalu di rumah ya, di rumah saja. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.